Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Muddathir. Sudah memasuki ayat ke-12. Jadi pada ayat sebelumnya kita sudah cerita tentang seorang pemuda yang diberikan nikmat oleh Allah. Kita akan melihat bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah dan bagaimana dihancurkan oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida. Jadi biarkan si Walid Al-Mughirah itu urusan saya. Kenapa? Karena dia sudah diberikan harta, diberikan segalanya oleh Allah, tapi dia tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh dan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia digelar wahida. Wahida itu artinya satu-satunya. Yang dimaksud wahida di sini, dia diberikan oleh Allah harta, diberikan anak, diberikan umur panjang dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ayat ke-12. Bagaimana nikmat yang didapatkan oleh Walid Al-Mughirah. Dia itu tidak beribadah, tidak salat, dia syirik, dia kufur, mandum namanya, Pak. Makanya kalau ada orang yang mau kaya seperti Walid Al-Mughirah, bisa saja, kenapa tidak bisa? Tidak perlu salat pun bisa, tidak perlu beribadah pun bisa, tidak perlu taat pun kepada Allah juga bisa. Ya. Sekarang kita lihat apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ini ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'altu lahu malam mamduda. Ya, coba diterjemahkan dulu Pak Indan. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Sudah, aku jadikan harta benda yang banyak. Ini mal di sini, harta ini ada yang mengartikan tanah. Ada yang mengartikan bukan tanah ya, tetapi memang harta. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan di sini. Mamduda itu artinya zada fi syai'i. Ini kalau di dalam tafsir Syaukani, zada fi syai'i, makin bertambah, makin bertambah. Hari ini ada harta sekian, besok bertambah lagi, besok bertambah lagi. Inilah harta yang ada pada Walid Al-Mughirah. Mamduda berasal dari kalimat mad. Mad itu artinya apa? Seperti kita baca waladhdall, panjang itu, Pak. Jadi mad itu ada tasydid. Jadi maksud mad di sini, mamduda di sini, zada fi syai'i. Dia terus bertambah, terus bertambah. Apanya yang bertambah hartanya? Ya, kita lihat di sini ada 3. Yang pertama minazuru'. Zuru' itu pertanian. Pertanian Walid Al-Mughirah tidak ada yang bisa menyainginya, Pak. Pertanian punya Walid Al-Mughirah, 1. Yang kedua waduru'. Duru' itu ternak. Ternaknya Walid Al-Mughirah tidak ada yang bisa menyaingi, Pak. Yang ketiga wattijarah. Tijarah itu perdagangan. Maka perdagangannya punya beliau ini, dagangan beliau, harta beliau dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menyaingi. Jadi 3 yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Wa banina syuhuda. Ya, Pak. Dan dia itu dikaruniai anak syuhuda. Syuhuda yang selalu bersama beliau. Kalau istilah Imam Sawi mengatakan begini, syuhuda itu yadullu ala kasrah, yadullu alal khadam, itu menunjukkan kepada banyak anaknya. Maka tafsir Jalalain mengatakan anaknya itu asyarah, 10. Ada yang mengatakan aktsar min asyarah, lebih daripada 10. Anaknya ini
selalu menghadap orang tuanya, membantu orang tuanya. Jadi orang tuanya, anaknya ini walaupun sudah dewasa tidak pernah keluar dari kota Mekah. Kenapa? Menjaga ayahnya. Kan nikmat itu, Pak. Kita punya anak dua saja kata leho kan. Itu bi keno, itu bi gede, Pak. Ini Walid Al-Mughirah tidak, punya anak 10 anak, 10 orang anaknya tidak mau jauh dari orang tuanya. Selalu membantu Walid Al-Mughirah. Itu kan nikmat itu kata Allah. Nikmat yang aku berikan kepada dia. Walaupun nanti 10 orang itu ketika diambil kembali nikmat oleh Allah, tinggal 4 lagi Pak, meninggal dunia semuanya. Dan 4 ini masuk Islam. Walaupun masuk Islam 4 orang ini, dia tidak bisa menolong Walid Al-Mughirah. Kenapa? Karena dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa banina syuhuda wa mahathu lahu tamhida. Ya, coba dibaca lagi Pak Endang. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Ya, ini mahatu ini maknanya basata. Basata itu dilapangkan. Basata itu, mahada itu memberikan, hayya'a. Seperti Allah mengatakan wal arda wada'aha lil anam. Ini bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Ini namanya mahatu. Saya berikan, saya lapangkan kepada dia. Tamhida. Ini ada 3 di sini. Yang pertama fil aishi. Hidupnya saya lapangkan kata Allah. Bagaimana dilapangkan? Dengan 3 tadi, Pak. Dengan harta tadi. Dengan azuru, zuru pertanian. Dengan duru itu peternakan. Dengan tijarah itu perdagangan. Saya berikan kelapangan pada dia. 1. Yang kedua al-walad. Walad itu anak. Maka kelapangan itu saya berikan melalui anaknya kata Allah. Kemudian yang ketiga al-umru. Saya berikan umur panjang dia. Tapi dengan umur panjang itu tidak mau bertobat padaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan umurnya 70 tahun, Pak. Ada yang mengatakan lebih dari 70 tahun. Ini namanya wa mahathu lahu tamhida. Saya lapangkan dia, saya berikan dia waktu untuk beribadah tapi tidak mau beribadah. Saya berikan kelapangan dia untuk bertaubat tapi tidak mau bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatma'u an azid. Ya nih, Pak. Yang lebih parahnya lagi, dia minta untuk ditambah lagi. Ya nih, Pak. Jadi makanya kita ada di dalam kajian Imam Al-Ghazali, fakir itu ada 4 ya. Fakir itu 4. Bahkan fakir yang dikatakan fakir itu faqada ma yahtaju ilaihi. Seseorang itu dia merasa kehilangan terhadap sesuatu hal yang dia butuhkan. Itu fakir namanya. Kita hari ini butuh makanan tapi tidak ada makanan, kita fakir, Pak. Kita nanti siang butuh makan siang tapi tidak ada, kita fakir namanya. Kita butuh kendaraan untuk pergi ke masjid, maka kendaraan tidak ada, kita fakir. Tapi kalau kita tidak butuh kendaraan, kita bisa jalan kaki, kendaraan tidak butuh, ini tidak butuh, berarti kita tidak fakir, Pak. Fakir itu adalah kehilangan sesuatu hal yang kita butuhkan. Tetapi ada juga fakir, ya, ada juga fakir, seseorang sudah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di kepala dia terpikir cuma dunia saja, Pak. Lah mulai dunia tok dipikir, Pak. Man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Barang siapa baru bangun pagi, di kepala dia dunia saja, Pak. Ini bagaimana proyek, bagaimana tender, bagaimana jualan, bagaimana ini, bagaimana kerja ini, di kepala dia itu saja, Pak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan kepada dia penyakit. Salah satunya apa? Al-faqru. Faqru itu merasa miskin, Pak. Mobil sudah ada 10 tapi minta tambah lagi. Inyo mentengkuru inyo. Saya mau tambah lagi. Mekruk muka tabe-tabe, Pak. Artinya dia hidup dalam keadaan fakir. Padahal semua sudah ada sama dia. Fasilitas semua sudah ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia minta lagi, Pak. Jabatan sudah ada 2, minta lagi 1 lagi, Pak. Sudah ada 3, minta lagi 4. Sudah ada 4, minta lagi, Pak. Itu fakir namanya. Jadi artinya apa? Walid Al-Mughirah ini diberikan segala sesuatu oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah, tapi dia masih fakir, Pak. Fakirnya apa? Dia minta lagi kepada Allah. Kalau bisa harta saya tambah lagi. Ingin bertambah hartanya lagi. Dia cari lagi, tapi tidak kata Allah. Tidak saya tambah lagi hartanya. Ya nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan begini.
Barang siapa yang di kepala dia itu terpikir akhirat, kata Rasulullah, ya, barang siapa yang terpikir akhirat di kepala dia, maka akan aku permudah hidup dia, kata Allah, ya, aku mudahkan hidupnya. Kemudian setelah itu aku kayakan hatinya, kata Allah. Maka orang yang diulai akhirat, terpikir akhirat, apapun yang dilakukan orientasinya akhirat, maka akan dikayakan hatinya, kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia itu, kata Rasulullah, akan mengejar seseorang itu walaupun dia benci kepada dunia. Dunia akan terus mengejar dia kalau dia itu orientasinya akhirat, kata Rasulullah. Tapi kebalikannya, kalau ada orang orientasinya dunia, maka dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia sulit, hidup dia susah. Harta banyak tapi susah, anak banyak tapi susah, bisnis banyak tapi susah, ya, Pak. Kemudian yang kedua, saya jadikan waja'alna baina ainaihi al-faqru. Jadi di antara dua mata dia kefakiran. Fakir selalu dia, fakir selalu maknanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini akan diberikan oleh Allah sejauh apa yang dia lakukan. Dia bisa melakukan apa dari pagi sampai sore, dapat harta sekian, segitu saja yang dia dapat. Lain tidak pernah dia dapatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya orientasinya akhirat, dunia akan mengejar dia, Pak. Dunia akan mengejar dia. Wahia raghimah. Jadi maksudnya dunia itu terus mengejar dia, ingin supaya dimiliki oleh orang ini, tapi orang ini tidak mau, Pak. Baik mendang, kedih mendang, kedih mendang, dunia mengejar dia. Tapi orang tadi mengejar dunia itu, dunia tidak mau sama dia, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah mengatakan kalla. Sekarang kita lihat apa maksud kalla di sini? Karena kalla itu ada beberapa macam. Ada kalla harful limtina, ada kalla lizajar, ada kalla litaukidnya, Pak. Sekarang kita dengar terjemahannya dulu. Coba dibaca lagi, Pak Endang. Sekali-kali tidak akan aku tambah. Ya. Karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Sudah. Ya, jadi ini kita kalau dibaca tadi sekali-sekali tidak, ini maknanya lirada, Pak. Tidak akan aku tambah, kata Allah. Sebesar apapun usaha dia tidak akan aku tambah, ya, nih, Pak. Jadi dia bekerja terus, tidak aku tambah lagi, Pak. Ya. Ada juga kala litaukid. Kalau litaukid benar-benar tidak aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak. Nanti ada kala lil imtina, tapi ini bukan lil imtina ini. Kalau kala lil imtina itu seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, ini pada surah Abasa wa Tawalla, ya, nih, Pak. Jadi Allah mengatakan kalla, jangan engkau lakukan hal seperti itu, ya Muhammad. Jangan memalingkan mukamu, abasa wa tawalla. Ketika itu Allah mengatakan kalla, jangan lakukan hal seperti itu. Tetapi ini maknanya lirada. Rada itu apa? Sekali-sekali tidak akan pernah aku tambah, kata Allah. Kenapa tidak aku tambah? Karena kamu itu anida. Anida itu membangkang. Makanya iblis itu dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, dikategorikan oleh Imam Al-Qurtubi sebagai kufur unut, inat, kufur inat. Ini iblis ini apa namanya, makhluk yang dia beribadah, sebelum dilaknat oleh Allah beribadah, terus beribadah, tapi pada akhirnya dia itu ingkar dan tidak patuh kepada Allah, sehingga dipanggil dengan inat. Maka dia tergolong kepada kufrul inat. Maka kalau ada orang inat seperti itu, tidak jauh beda dengan iblis, Pak. Sekarang kita akan melihat bagaimana inat itu muncul dari seseorang. Bagaimana bisa muncul inat? Kenapa iblis bisa muncul inat, membangkang? Kenapa Walid Al-Mughirah bisa muncul membangkang? Ini ada 4 sebab, ya. Yang pertama kita mengambil dari Imam Sawi, yansha'u min kibrin fin nafsi. Itu dari takabur, ya, Pak. Nya menyona urun takabur bagiban, Pak. Dia merasa sayalah yang ini. Kalau hanalun hana bereh, ya, menyo hanalun hana bereh, menyo hanalun hanji ijabut, ya, Pak. Nyan menyo kalaganyan, itu sifat inat membangkang itu ada, ya, Pak. Ya, itu muncul dari situ. Yansha'u fi kibrin fin nafsi. Jadi yang pertama, inat itu muncul sebab seseorang itu takabur. Takabur itu sudah penyakit hati, Pak. Seorang kalau sudah ada penyakit hati, itu hidayah petunjuk kan di sini, Pak. Ilmu Allah itu kan di sini. Kalau seandainya tempat ini untuk datangnya petunjuk itu kotor, maka petunjuk akan pernah datang ke situ, Pak.
kecuali kita menghilangkan dulu penyakit kibrun ini, Pak. Ya, ini satu yang pertama. Sekarang yang kedua, au yabisun fi tam'i, atau dia tamak. Kalau ada orang tamak itu apa? Karena duno menghedlah, itu tamak. Makanya ashabus sabti, karena mereka tamak menginginkan sesuatu yang lebih, maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya kutuk mereka menjadi qiradatan khasiin. Jadi monyet ni, Jadi ketibin. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan memang monyet, betul-betul monyet, Mak. Jadi dari tubuhnya menjadi monyet, struktur tubuhnya menjadi monyet. Pendapat yang kedua, tabiatnya seperti tabiat monyet, Pak. Jadi makanya kalau ada orang sudah dapat sedikit, mau lagi, Pak. Karena dua, mengheput. Tak jauh beda dengan monyet tadi, Pak. Tak jauh beda dengan ashabus sabti, Pak. Tidak jauh beda dengan ashabus sabti yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang tamak itu yansha'u fihi, dia bisa muncul dari sifat tamak itu al-inat. Inat itu membangkang. Makanya sifat inat itu yang pertama muncul dari al-kibru. Kibru itu memang sifat-sifatnya iblis, Pak. Kemudian yang kedua tamak. Ini kan sifat iblis juga, Pak. Tamak dia ingin lebih. Kenapa Adam yang harus sujud kepada saya? Saya kan lebih hebat dibandingkan Adam. Saya sudah beribadah ribuan tahun, Adam belum beribadah lagi, Pak. Maka kalau tanya sama Adam, kenapa kamu dikeluarkan dari rahmat Allah? Adam menjawab, karena iblis. Ketika ditanya kepada iblis, kenapa kamu dilaknat oleh Allah? Karena Adam. Ini, Pak. Dua-dua tidak mau ini, Pak, mengakui dosanya. Dua-dua tidak mau mengakui dosanya. Iblis mengatakan yang sebenarnya itu yang tinggal dengan berada dalam rahmat Allah saya, Pak. Saya sudah hidup ribuan tahun dan beribadah ribuan tahun. Adam baru saja sampai. Ya, Pak. Kenapa dia yang harus taat kepada saya? Dia yang harus tunduk kepada saya? Kenapa saya harus tunduk kepada dia? Dia yang harus tunduk kepada saya, kata iblis, Pak. Nyata tanya Mbak Adam lainlah, Pak. Ya. Karena iblis itu menggoda saya gara-gara iblis, ya. Maka saya dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, au syararatun fil akhlak. Hana akhlak, ya, Pak. Tidak punya etika. Orang yang tidak punya etika, tidak punya akhlak, sifat membangkang itu akan muncul, Pak. Yang iblis hana etika, Pak. Iblis tidak punya etika, tidak punya akhlak. Etika itu bisa saja dengan etika dengan binatang, etika dengan manusia, etika dengan Allah, etika dengan tumbuh-tumbuhan. Makanya etika itu tidak hanya dengan Allah saja. Seorang tidak dikatakan hebat kalau dia beretika saja dengan Allah, tapi tidak dengan masyarakat. Dia hebat dengan Allah dalam hal tahajudnya. Dia hebat dengan Allah, baca Al-Quran hebat, kemudian beribadah hebat, lain hebat, tetapi menyakiti hati tetangganya, Pak. Dia juga dianggap tidak hebat, ya, Pak. Ini masuk ke dalam syarasyatun fil akhlak. Maka orang yang tidak punya akhlak, tidak punya etika, sifat inat ini akan muncul, ya, Pak. Sifat inat akan muncul. Jadi makanya Imam Hanafi, waktu beliau masih kecil, dimandikan oleh ibunya, dipakaikan sorban oleh ibunya, dipakaikan jubah oleh ibunya. Kemana ibunya bawa, Pak? Ibunya membawa Imam Hanafi kepada seorang guru untuk mengajarkan akhlak dulu kepada Imam Hanafi. Kan ilmu ini, Pak. Akhlak diajarkan, Pak. Karena banyak orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, ya, Pak. Itu menakgop, ikung kegop macam-macam, tidak menghargai orang lain. Ini maknanya apa? Dia punya ilmu tapi tidak punya akhlak, ya, Pak. Makanya Imam Hanafi dipesankan oleh ibunya, nak, jangan belajar dulu, nak, tetapi belajar akhlak dulu, nak. Ya, belajar akhlak dulu. Itu di Sudan itu ada seorang tuan guru dari Yaman, ya, Pak. Orang Yaman. Jadi waktu itu termasuk orang Indonesia dan lain-lain itu, Mesir dan lain sebagainya, ingin berguru sama beliau. Ketika ingin berguru sama beliau, apa kata beliau? Kita belajar kitab akhlak dulu. Kitabnya tidak tebal, Pak. Kitabnya tipis sekali, Pak. Kitab akhlak. Saya berpikir kitab akhlak ini akan, karena hampir seminggu 4 kali, Pak. Seminggu 4 kali. Bahkan ditambah lagi waktunya untuk belajar kitab akhlak yang tipis sekali. Ini mungkin dalam 1 tahun sudah habis ini. Yang titun yang kaji tak yang habis kitab yang titun, Pak. Rupanya setelah 2-3 tahun dah habis kitab itu, Pak.
Sehingga mereka mengatakan, wahai Tuan Guru, kami ingin belajar, bukan itu belajar. Tidak, belajar ini dulu ya Pak. Ketika kita belajar akhlak ini, kita bisa menghargai orang lain nanti. Untuk apa belajar ilmu kalau tidak punya akhlak ya Pak? Kakilah ikuti laju Pak ya. Belajar akhlak juga selama hampir 4 tahun. Hana lulih kitab di PH Pak. Selama 4 tahun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Padahal yang dicari oleh mereka ini bukan itu yang dicari. Dicari apa? Fikih beliau. Beliau itu fikihnya luar biasa Pak. Yang dicari fikihnya. Tetapi beliau mengatakan tidak, jangan belajar fikih dulu. Kita belajar akhlak dulu. Karena nanti lagi main tilek Pak. Ketika main tilek, murid kacarang gurai-gurai poh Pak. Bukan karena saingan. Karena saingan. Nya murid hana akhlak Pak. Kenapa? Salah guru. Pertama sekali bukan mengajarkan akhlak. Langsung mengajarkan ilmu ini. Ketika muridnya sudah pintar, karena saingannya tepoh gurai mentok gurai poh karena anak akhlak murid ini. Maka kalau seandainya murid diajarkan akhlak dulu, ketika dia sudah dewasa, dia masih ta'zim kepada gurunya. Nyo gurelun, nyo gurai yang purno abatasa, yang gurai tetap gurai walaupun dia sudah hebat sekali menjadi penghafal Quran. Nyo gurelun yang purno cara berwudu, nyo gurelun tu purno lain banyak enggaknya Pak. Walaupun gurai kampung Pak. Ta'zimnya luar biasa kepada guru ini. Kenapa? Akhlaknya Pak. Tetapi kalau dia tidak punya akhlak, hanai puhyum ala panena. Gure ale batanya puhyum le ale batalum pihju ne Pak. Puna gure purno wudu. Panena wudu cilek-cilek neganya. Hana ke puhyum ke gure Pak. Kenapa? Tidak punya akhlak. Ini namanya syarasyatun fil akhlak. Orang yang tidak punya akhlak itu akan muncul sifat inat Pak, membangkang dari diri dia karena tidak punya akhlak. Ini sudah 3. Ini yang semua dimiliki oleh Walid Al-Mughirah Pak. Akhlak hana aja Pak. Takabur lagi Pak. Kemudian dia tamak. Walaupun anaknya itu saleh-saleh Pak. Kepulan dengan saleh hanya itu dulu katanya Pak. Abu Lahab anaknya 4. Mati 1 Atbah. Atbah mata kufran kata Imam Sawi Pak. Dia mati dalam keadaan kafir. 3 lagi dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi sebelumnya Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa makasab. Anakmu sehebat apapun anakmu, sesaleh apapun anakmu wahai Abu Lahab, hanya itu long dron ya Pak. Karena Abu Lahab pernah ngomong begini, lau sadaka ibnu akhi, kalau Muhammad perkataan dia benar, la aftadi bimali wa waladi, saya akan minta tolong kepada harta saya dan kepada anak saya, menyoloi lampu neraka Pak. Ketika turun ayat tabbat syada abi lahabi wa tab, apa kata Abu Lahab? Kalau betul ucapanmu itu, lau sadaka ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Kalau betul ucapan Muhammad itu, saya akan minta tolong nanti kepada hartaku dan anakku. Dan langsung dijawab oleh Allah. Padahal anaknya belum masuk Islam lagi Pak. Belum masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan anakmu tidak bisa menolongmu, walaupun dia nanti ketika Fathu Makkah dia masuk Islam, dia menjadi anak yang saleh tidak bisa juga menolongmu. Ibu doa anu Pak, Rabbighfirli wali enggak bisa juga Pak. Kenapa? Orang tua tidak beriman kepada Allah. Orang tua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mana itu mayangnya Pak. Ini sudah 3. Yang keempat, au khablun fil akli. Khablun fil akli apa? Otaknya yang rusak ya Pak. Otak yang rusak. Kita sudah pernah membahas Yahudi itu bisa saja dia dari keturunan Yahudi. Yahudi itu bisa saja pikiran lagi Yahudi ya Pak. Dia bukan keturunan Yahudi tapi pikirannya seperti Yahudi. Dia ini bukan orang musyrik tapi pikirannya lagi orang musyrik ya Pak. Dia pergi beribadah, dia beribadah baca Quran tapi pikiran dia lagi pikiran orang musyrik, lagi pikiran orang munafik, lagi pikiran orang kafir ya Pak. Ini masuk yang keempat. Au khablun fil akli, atau rusak ini ya Pak. Makanya Yahudi dan Nasrani itu walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak pernah tenang jiwa mereka sampai-sampai apa? Hatta tattabi'a millatahum. Millah itu ada 2. Millah yang pertama keyakinan mereka. Millah yang kedua pola pikir mereka Pak. Maka bagaimanapun caranya mereka sedang mengolah apapun supaya pola pikir masyarakat itu seperti pola pikir Yahudi dan Nasrani. Jino kala dah orang pola pikir Yahudi dan Nasrani Pak. Jino kala orang pola pikir pun hana perlele sembah Allah nyan Pak. Dia orang Muslim Pak. Ada orang pola pikir hana pupu tajak badukun, hana pupu tajak gede, hana pupu ya Pak. Banyak orang yang tidak yakin lagi padahal dia orang ahli ibadah Pak. Pola pikir dia. Maka ini namanya apa? Ghazwu fikri Pak.
Sekarang orang-orang barat bukan melalui fisik lagi dia berperang, tapi melalui akal, ya, Pak. Berperang melalui akal. Sehingga apa? Akal lah yang diperangi, Pak. Apakah melalui media sosial dan lain sebagainya. Nya akal itu bentuk je, Pak. Walaupun kita tidak musyrik, tapi akal musyrik, Pak. Pemikiran musyrik. Ini keempat-empat ini bisa membangkitkan sifat inat. Maka kalau tidak mau membangkang, hilangkan empat-empat ini, Pak. Pegada pegah mendung, Pak. Ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana Allah mengazabnya, Pak. Ya. Hokanya. Kalla innahu kana li ayatina anida. Dia itu kata Allah, kenapa tidak saya tambah lagi hartanya? Cukup segitu saja. Bahkan akan saya hancurkan sebentar lagi kata Allah. Karena dia itu membangkang dengan Al-Qur'an. Dia tidak yakin kepada Al-Qur'an. Kalau tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada saya, kata Allah. Kalau tidak yakin kepada saya, tidak yakin kepada Nabi yang saya kirim Al-Quran itu Nabi Muhammad. Kalau tidak yakin juga kepada Al-Quran, tidak yakin kepada yang perantara yang membawa Al-Quran, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang dimaksudkan dengan anida di sini, Pak. Kana li ayatina anida. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang akan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghukum Walid Al-Mughirah yang hartanya banyak sekali. Sa'urhiquhu sa'uda. Ya, coba dibaca, Pak. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang membahayakan. Wah, ini kan pusing gitu, Pak. Ya. Aku akan membebankan kepada dia pendakian yang susah. Boleh yang pendakian. Kok ada hubungan dengan mendaki? Tadi sudah diberikan dia ingin menambah lagi, tidak bisa. Apa hubungannya ini? Maka kadang-kadang penerjemah itu ketika kita membaca ayat Al-Quran, saya akan membebankan kepada dia pendakian yang ini. Jadi sa'urhiquhu itu akan saya azab dia sebagaimana seorang naik ke atas sebuah bukit yang tinggi, Pak. Coba kita naik ke sebuah bukit yang tinggi, Pak. Wate taik kata sesak napas, Pak. Sana Pak. Naik lagi tinggi lagi, makin tinggi lagi, sesak napas. Begitulah Walid Al-Mughirah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seseorang naik ke atas bukit yang sangat tingginya. Jadi tadi di terjemahan saya bebankan dia itu pendakian. Bagaimana pendakian-pendakiannya, Pak? Saya azab dia, kata Allah Subhanahu wa taala, azabnya makin lama makin bertambah sebagaimana seorang menaiki sebuah bukit yang paling tinggi, Pak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan seorang itu ketika dia naik paling tinggi itu nafasnya sesak, Pak. Sesak napas, Pak. Ya, kenapa sesak napas? Karena udara makin kurang, Pak. Kalau di atas, makin sesak napas dia. Kalau dia makin tinggi lagi, makin sesak napas dia. Begitulah diazabnya Walid Al-Mughirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan sesak napas ini, setiap hari hartanya hilang, setiap hari hilang. Anaknya meninggal dunia. Dari 10 orang meninggal 1, meninggal lagi, akhirnya tinggal 4. Ini namanya sauda, Pak. Akan saya azab dia. Sebelum kita cerita ini, azab yang kita dapatkan, azab yang Walid Al-Mughirah dapatkan adalah kumpulan, ya, apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, Pak? Kumulasi, Pak. Akumulasi dari dosa yang dilakukan. Contoh, hari ini kita berbuat dosa, Pak. Dosanya tidak banyak, ya. Dan pengegop. Karenanya azab kena wating, Pak. Ya, nazib 2%. Besok kita berbuat maksiat, Pak. Azab sudah bertambah lagi 5%. Besok kita berbuat maksiat lagi, Pak. Kita lihat maksiat, Pak. Azab bertambah 20%. Ya, azab kai preh, Pak. Tinggal menunggu waktu kapan diturunkan kepada seseorang ini. Besok kita berbuat maksiat lagi, Pak. Tatu mena agop, tajih gop, bertambah lagi dia, Pak. 60%. Besok kita buat lagi 100%. Tinggal tunggu saja perintah Allah. Sekarang azab ini turun kepada si fulan. Maka baik terkejut katanya, Pak. Ketika turun azab, pakan lagi yang azab ya Allah. Tetapi kata Allah, azab yang sudah terakumulasi sedemikian rupa, azab itu bisa saya hilangkan, kata Allah, dengan 2 syarat. Yang pertama, ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ini ada dalam surah Al-Anfal, Pak. Kalau kalian lakukan 2 hal, kata Allah, akumulasi azab tadi tidak jadi, kata Allah, tidak jadi aku turunkan, dengan 2 syarat. In syakartum, kalian mulai teringat kepadaku, kata Allah, ya, Pak.
kalian mulai teringat kepadaku, kalian mulai bersyukur kepadaku. Makna bersyukur dan teringat apa? Kita minta maaf dan bertobat. Azab tadi sudah tidak jadi turun. Mana jadi turun, Pak? Enggak jadi turun, Pak. Yang pertama. Yang kedua, wa amantum. Kalau kalian beriman kepadaku, kalian yakin kepadaku, setiap apa yang kalian lakukan itu terus aku perhatikan, kata Allah. Kalau yakin, maka azab tadi tidak jadi aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah penggunaan kalimat sa'urhiqu sa'uda. Maka sa'uda ini kita harus merujuk, kalau di dalam beberapa tafsir-tafsiran itu itu kurang ini, Pak, kurang menggigit ya tafsirannya. Maka kita harus merujuk ke dalam tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf, beliau memang pakar bahasa, Pak. Jadi di dalam penafsir-penafsir Quran itu salah satu pakar bahasa Ibnu Ashur. Kemudian satu lagi Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Dalam tafsir beliau mengatakan sa'uda adalah ibarat azab yang Allah mengazab seseorang itu makin lama makin bertambah azabnya, makin lama makin bertambah. Maka kalau kita itu dalam hari-hari kita, Pak, umatnya pakai makin tutah kok. Nyan hati-hati, Pak. Nyan lagi wali al-mughirah, Pak. Kalau setiap hari kita makin susah terus, makin susah terus, ini namanya sa'urhiquhu sa'uda. Allah mengazab seseorang sebagaimana seseorang itu naik ke atas puncak yang paling tinggi. Kita kalau pergi ke mana misalnya, Pak, Awaina terjun di Pekambilui, Pak, tangganya sampai berapa itu, kayak tertuh lebih, Pak. Ketika kita naik pertama enak sekali, Pak. Ketika sampai tengah-tengah, kata dia apa nih, Pak, naik dulu kata dia apa, Pak. Ketika sampai ke atas dengar kata ti, Pak. Ya, begitulah azab yang Allah azab Walid al-Mughirah. Pertama azabnya hilang anaknya, meninggal anaknya. Yang kedua hilang hartanya, terus hilang peternakannya, hilang ininya, dipegat oleh orang lain, dipegat oleh Allah. Akhirnya apa? Walid al-Mughirah meninggal dalam keadaan penyakitan, sakit kayaknya, Pak. Di dalam tafsir disebutkan, di sini tidak disebutkan di sini. Ada di dalam tafsir lain disebutkan kaki beliau itu kena duri, Pak. Kakinya kena duri. Lagi orang DM kan, kenang duro bacut, akhirnya payakoh kaki, Pak. Nyawa Walid al-Mughirah kenang duro bacut, akhirnya kakinya sudah bengkak, Pak. Kakinya bengkak. Seseorang kalau sudah bengkak kakinya, lain hana berguna apa namanya, Pak. Nikmatnya hana nikmat li, Pak. Ini seperti apa namanya? Imam Ghazali mengatakan nikmat itu kan ada 4. Nikmat itu 4. Nikmat yang paling bawah itu nikmat harta dan jabatan. Siapa yang tidak senang sama harta dan jabatan, Pak? Ketika dia ada harta sekian, dia minta lagi nalam. Ada jabatan sekian, minta lagi nalam. Minta lagi dah, Pak. Ini nikmat yang keempat. Kita mengatakan apa? Ini nikmat yang pertama segala-gala, padahal tidak. Bukan nikmat segala-galanya, Pak. Itu posisi dia pada nikmat yang keempat. Pada nikmat yang ketiga, ya nih, Pak. Nikmat yang ketiga apa? Nikmat sehat. Maka seseorang kalau sudah sakit, dia tidak perlu pikir lagi harta, nih, Pak. Seberapapun harta itu, asal sembuh, apa namanya, mau dia keluarkan. Kita kalau anak kita sakit, Pak, rumah kita jual. Anak kita sakit, mobil kita jual, Pak. Anak kita sakit atau kita sakit, jabatan hanya ada permenle, Pak. Kenapa? Ini sudah masuk level yang ketiga, Pak. Makanya seseorang itu walaupun tidak punya jabatan, tidak punya harta, Pak, asal dia sehat, alhamdulillah mentang sehat lun, alhamdulillah. Menyo sakit kah kemah lun, Pak. Nyan, Pak. Maka ketika dia sakit, apapun mau dia jual. Bahkan jabatan-jabatan hanya perleli jabatan, Pak. Kalau enggak percaya, Pak, coba datang ke ICCU sekarang, Pak. ICU Rumah Sakit Meraksa boleh, Zainal Abidin boleh, Pak. Coba yang orang dimasukin selang ke mulutnya, Pak. Dimasukin selang ke mulut, ke hidungnya, Pak. Untuk makan saja melalui selang, Pak. Yang bedah ya, dengku nyo na promosi jabatan dengku. Pui jauh, dia cok jabatan, popo jabatan gede, Pak. Pui jabatan dia orang kerana meninggal yang ulun. Hana perlu jabatan dun. Nak perlu dia jabatan ni, Pak. Ini makanan melalui selang ini. Kahek lom Pak Jobu melalui selang sampai hidung lai celok lom, Pak. Pompa lom, Pak. Sakit sengsara kali. Hai tapi na jabatan ni lelang jabatan, hana perlu jabatan cok kedua jabatan gede. Dan kunyo na proyek sekian miliar, apa proyek apa gede. Lun ke tutahnya, Pak. Nyan, Pak. Makanya ketika dia sembuh, kita tanya sama dia, nikmat sama saudara apa? Asal sembuh nak pakai selang lagi, alhamdulillah. Hanya pikir jabatan ni, Pak. Hanya pikir jabatan. Nikmat yang ke atas, Pak. Ke atas itu makin tinggi lagi, Pak. Ini nikmat hidup namanya, Pak. Arti nikmat hidup, seorang ketika masih diberikan hidup oleh Allah, dia mengatakan alhamdulillah, mentang jitlo ibadah ba Allah. Walaupun kesehatannya, dia hanya fikir kesehatan, Pak. Kalau orang yang pertama, yang 4 ini harta dia fikir, laulai harta jabatan. Kalau yang ketiga ini, dia enggak mikir lagi harta jabatan, yang dia fikir kesehatan dia. Harta dia jual, semua dia jual. Yang level kedua ini, dia enggak mikir lagi kesehatan dia, yang penting mentang udip. Ya. Maka ketika dokter mengatakan, Pak,
Ini bapak sudah kompilasi ini mandumna penyakit pak. Nyo haruh kau kaki hana pupulu nekoh kaki nekoh jaroh hana pupu asai mentang udip. Asai mentang udip pak. Maka kita melihat orang yang dengan kursi roda itu selalu tersenyum dia pak. Alhamdulillah tersenyum. Kita nyo mentang yang hayat kalian ummah mentang sempat tersenyum dia. Rupanya dia tersenyum apa? Alhamdulillah lun mentang udip. Saya mesti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau masalah akhirat lihat ke atas. Kalau masalah dunia lihat ke bawah. Makanya kalau seorang itu punya mobil, lihatlah ke bawah. Alhamdulillah, tetangga saya punya kendaraan, tidak punya mobil ya. Orang yang punya kendaraan roda dua, alhamdulillah, saya sudah punya kendaraan roda dua. Tetangga saya punya sepeda. Yang punya sepeda lihat ke bawah, alhamdulillah, lonjak temayang ngitangin, urung tamping ngaki kerja. Orang yang ngaki, alhamdulillah ya Allah, mentang naga kilon ya Allah. Tetangga lu ka stroke hanya jali mendak kursi roda. Orang stroke gitu juga, alhamdulillah ya Allah lun mentang udip. Yang tetangga lu kita malang kubu pak. Orang lang kubu hana mungkin alhamdulillah halimah. Alhamdulillah lu kan malang kubu hana mungkin le pak. Ganyang ka habis ya. Kalau masalah akhirat lihat ke atas ya pak. Kalau kita cuma salat duhur saja lihat ke atas. Mati pulan leho asa manduit mayang. Maka jijil kayak umma. Lu mau sedekah sekian lihat wadih pak. Mati pulan bersedekah sekian. Kita baca Al-Quran 1 lembar, si pulan 2 lembar baca. Saya harus 2 lembar juga, ya Mbak. Si pulan salat tahajud saya tidak, maka saya harus bisa seperti si pulan juga. Kita lewe tak kalian terbalik ni Mbak. Akhirat tak kalian mayu. Waktu kita pegang, tengku bekah na semayang leho. Kan lumayan lu semayang subuh tok Mbak. Lumayan tetangga lu subuh tak semayang Mbak. Kan lumayan lu subuh tok dan semayang Mbak. Udah lumayan saya salat subuh ya. Pekan nak lun. Tetangga saya saja mi semayang tan ni Mbak. Nyo salah pemikiran yang salah pak. Ya, pemikiran yang salah. Dengku kenapa begini? Kenapa mencuri? Lumayan lo temecu mentang tetangga lo, kai temecu, kai pebuknya lu thai pebuknya lu cuma sampai lu pebuk ni pak. Jadi artinya apa? Jangan melihat ke ini. Kalau ibadah itu lihat ke atas pak. Lihat ke atas. Kalau masalah akhirat, kalau masalah dunia lihat ke bawah. Ya ni pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hoka aja no. Sauda sudah, berarti sampai segitu saja. Ini Sauda ini ini sab'ina aman. Jadi umur dia itu 70 tahun, Pak. 70 tahun. Jadi diberikan kesempatan 70 tahun untuk bisa hidup, tetapi dia tidak mau, dia membangkang, sudah diberikan harta. Maksudnya apa? Allah memberikan harta supaya dia teringat kepada pemberi nikmat, tapi tidak teringat juga, Pak. Diberikan anak supaya dia teringat. Anak jai pak tiplodo anak yang berbakti kepada dia supaya dia teringat kepada Allah, tapi tidak teringat juga dia. Diberikan tijarah, perdagangan dan lain sebagainya, tetapi dia tidak teringat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hartanya diambil kembali oleh Allah pak, gecok kembali pak. Dan tadi nikmat tadi pak, bergula habis ya. Terbodoh ya. Terbodoh. Nikmat yang kedua itu kan nikmat hidup pak. Nikmat hidup. Asal dia hidup, dia sudah bahagia sekali. Nikmat yang pertama, ini yang tidak diketemukan, yang tidak didapatkan oleh Fir'aun dan lain sebagainya Pak. Dan inilah yang diharapkan oleh Fir'aun yang pertama Pak, nikmat ketenangan jiwa Pak. Tapi tidak dapat. Ketika dia mau meninggal dunia, dia minta kepada Allah, ya Allah saya beriman ya Allah kepada engkau, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel, saya beriman kepada engkau ya Allah. Oh tidak. Makanya nikmat yang paling tinggi itu nikmat ketenangan jiwa Pak. Untuk apa hidup? Bisa hidup saja tapi hanya tenang jiwa Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad dibuli, Pak, dibuli bakiban. Muhammad, kamu bisa apa kamu? Pujud ron. Apakah kamu bisa seperti Nabi Sulaiman? Memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak. Apakah kamu bisa seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati? Nabi Muhammad diam saja. Apakah kamu bisa sekarang berjalan di atas angin? Kan tak bisa kamu. Akhirnya turunlah ayat, Alam nasyrah laka sadrak ya Muhammad. Nikmat yang paling tinggi itu, saya kan sudah melapangkan dadamu ya Muhammad. Kamu itu hidup kamu tenang, itu nikmat paling tinggi Pak. Karena ada orang yang punya harta dan banyak jabatan, ketenangan jiwa tidak ada dari bawah Pak. Atau ada orang sehat, dia sehat Pak, tapi tenang jiwa hana Pak, ketenangan jiwa tidak ada ya Pak. Seperti Michael Jackson ya Pak. Michael Jackson dia ingin hidup selama-lamanya. Arti selamanya apa? Spring bed dia itu ada pengatur oksigen Pak. Kalau ketika ditanya sama dokternya, untuk apa banyak oksigen? Supaya tidak kekurangan oksigen dan dia tidak cepat meninggal. Umur 40 kamu dia, umur 40 tahun sudah meninggal dunia. Dia takut sekali ketika sakit ini sakit sehingga spesialis dia banyak Pak.
Ada spesialis jantung dia, spesialis ini, spesialis itu, banyak spesialis. Maka ketika Michael Jackson sakit, itu semua dokter dia datang, ya cek menum, Pak. Ya cek menyuka meninggal dunia, Pak. Ya. Artinya ketenangan jiwa ada sama dia. Dia tidur tak bisa tidur, Pak. Semua ada sama dia. Pulau ada, harta pribadi apa, pesawat pribadi ada, Pak. Semua ada, tapi tidur tak bisa. Kepu dengan anjurnya, Pak. Nyan, Pak. Kemudian ada orang hidup, Pak. Untuk apa hidup saja? Ibadah tak reputan, Pak. Ya. Tangan nganale, kaki hanale, mendu hanale, alhamdulillah bisa hidup. Kepu dek mana tenang jiwa, Pak. Maka nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ketenangan jiwa. Nikmat ini akan kita dapatkan kata Imam Ghazali, Pak. Ketenangan hati dan ketenangan jiwa dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnal qulub. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan melihat kok seperti ini diazab Allah kepada Walid Al-Mughirah. Apa dosa Walid Al-Mughirah sebenarnya? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, Pak. Maka nanti kok seperti ini? Begitu teganya Allah mengazab Walid Al-Mughirah. Pekan hanaga azab penajihan, baik sampai kena penyakit lah, Pak. Ini sudah kena penyakit, kemudian dia itu kakinya kena duri, kakinya sudah bengkak, kemudian setelah itu dia fakir lagi, Pak. Anaknya meninggal lagi. Dia sudah fakir, mati dalam keadaan penyakitan, keadaan fakir, anaknya juga meninggal, hartanya sudah hilang semuanya. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan sauda. Akan kita lihat nanti pertemuan selanjutnya, insyaAllah menyuguh umum oleh Allah, akan kita lihat apa dosa Walid Al-Mughirah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.